Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jipani Ali Paswendra dengan NPM 253402111129. Di sini saya sudah bersama dengan dua pengurus Karang Taruna Gember 14. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Ida Deswala selaku Ketua Generasi Muda Gember 14. Ini ada kawan saya Ida Fadila sebagai rekan Taruna. Baik, izin terlebih dahulu. Untuk pertanyaan nomor pertama, apa tujuan utama dibentuknya komunitas atau Karang Taruna ini? Untuk tujuan utamanya mungkin kita dibentuk karena kan pada awalnya kan kita tuh berupa KRT-an ya, pemuda itu. Nah, mungkin ada inisiatif dari para orang tua baik RT RW gitu kan, ingin membuat suatu perkumpulan agar di mana para pemuda itu bisa satu lingkup lah KRW gitu kan. Nah, itu kan merupakan upaya di mana pada tahun 2021 sebelumnya kita tuh dikumpulkan oleh pihak KRW. Nah, untuk mengadakan suatu acara. Nah, di sanalah ada suatu perkataan bagaimana kalau ibaratnya kita membuat suatu perkumpulan satu RW pemuda gitu kan. Nah, tujuannya itu agar semua di lingkup kepemudaan 1, 2, 3 sampai 6 kan ya, ini ada 6 RW bisa menjalin silaturahmi. Nah, itu kemudian kedepannya mungkin kita bisa lebih mengembangkan kampung kita, karena kan pemuda yang ibaratnya mah menjadi garda terdepan lah untuk mencapai hal tersebut. Nah, itu mungkin ya, karena mungkin hari ini ibaratnya mah kalau di lingkup KRT-an kan kurang lah gitu kan ya, lingkup kekuatan ataupun lingkup ibaratnya mah legalitas. Nah, kita kan memiliki KRW-an dan kita diberikan diresmikan oleh KRW-an sehingga bisa membuat suatu hal gebrakan yang baru ataupun gebrakan untuk membangun masyarakat. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, proses pengembalian kepengurusan dalam komunitas ini dan seberapa besar kontribusi anggota dalam proses tersebut? Oke, untuk hal itu memang kita kan lingkupnya kemasyarakatan. Tentunya kita mengambil sistem musyawarah. Nah, apalagi kan kita memiliki anggota dari RT 1 sampai 6. Tentunya kan kita harus mengutamakan segi demokrasi lah mungkin ya, supaya ibaratnya mah setiap orang pun berhak berbicara. Namun tetap kembali ketika memang nanti ada perkumpulan, misalkan ada suatu acara ataupun ada program, kita rapat mungkin ya, tetap tapi kembali lagi kepada nanti keputusan ada di ketua ataupun nanti ada wakil itu kan yang memberikan suatu benang merah lah daripada pendapat-pendapat yang ada gitu kan. Tuh, jadi karena kan ibaratnya mah kita itu di lingkup masyarakat beda dengan di kampus yang sudah ibaratnya mah anggota itu memiliki segi nalar yang lebih tinggi lah. Di masyarakat kan ibaratnya mah orang itu yang maupun ya alhamdulillah gitunya bisa ikut dalam organisasi ini gitu kan, sehingga kita lebih kepada musyawarah saja gitu kan. Bagaimana kita memberikan waktu juga kepada para teman-teman kita, kalau ada masukan silakan, tidak sungkan-sungkan lah ataupun kita bebas gitu kan, sehingga mereka pun bisa ikut andil lah dalam proses ataupun dalam segi pendapat. Dan juga tetap anggota itu yang lebih penting, apalagi ketika hari H di masyarakat kan cukup harus banyak anggota, dan memang kontribusi dari anggota cukup memang lebih signifikan dalam proses ini gitu kan. Dari ketua mah ibaratnya mah kan sebagai penanggung jawab kan ya, tetap gitu kan anggota yang harus ibaratnya mah melaksanakan dan merealisasikan acara-acara gitu. Oke, untuk selanjutnya, apa saja kegiatan atau program yang paling sukses atau berkesan yang pernah kalian selenggarakan? Kalau dari Karang Taruna di RW 14 sih yang sudah berjalan ya, yaitu dari segi diskusan ya. Kalau yang berjalan setiap bulannya itu ada dari kegiatan keagamaan, yaitu pengajian dalam sebulan 2 kali. Itu mengundang semua para mahasiswa, mahasiswi maupun warga masyarakat yang ada di wilayah lain bisa ikut ya. Yang sudah berjalan. Kalau udah gol pastinya di tahun 2022 ya, 2021 ada ngeliwat semua RW-an sama mahasiswa sama masyarakat yang kilometer 80 meter dari sepanjang jalan Bungoai ke Bungoai 2 sampai di Alhamdulillah dan itu yang berkesan lah sih. Soalnya semua masyarakat yang ada di wilayah RW 14 itu ikut serta di semuanya. Dan paling yang itu yang paling berkesan. Paling tambahan itu ada
kita pernah melaksanakan kampung kuliner. Kampung kuliner. Nah, di RT 3 di sini, di belakang ini, di RT 4 sama di Mahkasok, Nah, itu kan merupakan upaya di mana kita mengembangkan suatu UKM dari setiap masyarakat. Jadi biasanya pengennya atau yang biasanya masyarakat itu masak sendiri ya, ini mah ibaratnya mah didagangkan gitu kan. Dengan relatif misalkan kita tarik berapa gitu kan untuk setiap standnya gitu kan. Dan mereka pun ibaratnya mah lebih mengedepankan cita rasa masing-masing dari setiap orangnya gitu kan. Itu sih yang paling berkesan mungkin ya, dalam kegiatan yang sudah pernah dilaksanakan mungkin ya, yang sukses gitu. Oke. Selanjutnya, apa dampak nyata yang telah diberikan komunitas ini kepada anggotanya atau masyarakat sekitar? Kalau dampak nyata sih buat dampaknya ke para pemuda ya. Tadinya kan di RW 14 itu kebanyakan setiap RT itu ada pemudanya, tapi di masing-masing wilayah itu udah bisa berkumpul. Ketika ada Jemaat 14, alhamdulillah aya nama di RT 1 sampai 6 itu udah pada satu lah, intinya memang bisa silaturahmi, RW-an buat ini dampaknya masyarakat ya banyak ya yang support adanya kegiatan-kegiatan dari pemuda-pemudaan sampai ya lah banyak yang akhirnya ya, kadang kita dilibatkan ketika misalkan ada bantuan-bantuan atau misalkan kegiatan kita sering bantuan misalkan dalam kegiatan depan kan kemarin ketika ada bansos ya itu kan perlu tenaga gitu kan ya, mungkin ya itu yang disiplin ketika memang kita mengadakan pengajian. Nah itu kan ada suatu silaturahmi lah dari setiap RT-nya gitu kan. Jadi tadi kan pemuda itu ini bersatu lah. Jadi yang tadinya nggak kenal sama yang di RT 2 jadi kenal gitu kan. Jadi yang di RT 5 nggak kenal jadi kenal gitu kan ibaratnya. Jadi luas lah untuk ibaratnya saling mengenalnya gitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir, apa peran media sosial atau platform digital dalam komunitas ini? Untuk platform media sosial tentu ya dalam hal ini di zaman era digital sekarang bahwasanya untuk menyebarkan informasi meskipun di masyarakat tidak semuanya memiliki handphone sekarang, tapi dalam hal ini cukup relatif mudah. Nah, meskipun tetap sih kita menggunakan media surat atau dari mulut ke mulut ibaratnya malah, tapi tetap media sosial hal yang paling utama ketika misalkan kita menginformasikan kegiatan, mendokumentasikan kegiatan. Jadi kita lebih memiliki arsip juga gitu kan, bahwasanya kemarin itu pernah melaksanakan acara apa saja gitu kan. Meskipun tidak sepenuhnya semuanya diupload sih, hanya misalkan berupa story atau lain sebagainya. Bisa dicek di IG Jemaat 14 Tasikmalaya. Coba dicek aja. ya, itu juga ada grup Jemaat 14 ya yang isinya itu para mahasiswa-mahasiswi yang ada di wilayah Gunung Roai. Jadi itu keperluannya buat misalkan para mahasiswa ada butuh bantuan atau nanti ada apalah yang mau dikirimkan kepada pemuda itu bisa langsung hubungi admin atau di grup. Dulu juga ada yang sakit kan, atau pertolongan pertama kan misalkan teteh jauh ya pulangnya jauh misalkan ke ini, tapi keluarganya untuk tujuan ke sini kan untuk waktu ya bisa pertolongan pertama ke Karang Taruna gitu lewat grup lewat langsung ke admin bisa gitu. Oke, segitu aja mungkin. Terima kasih sudah aku ganggu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ya.